Nah, hadis ini hadis yang terakhir pada malam ini, hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala an menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Disuruh kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan antum harus tahu, derajat manusia yang paling tinggi di sisi Allah itu yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu yang paling bertakwa. Subhanallah, ada kisah Julaibib. Julaibib ini seorang sahabat yang buruk rupanya. Ya. Dia setiap minta minta perempuan, semua perempuan nolak dia. Kenapa? Karena kurang ganteng dia ini. Sampai dia mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Minta ini, minta ini, nggak ada yang mau. Ya, sampai ada satu perempuan diminta sama Julaibib. Bapaknya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ibunya udah nggak mau Julaibib. Kurang ganteng. Akhirnya nanya, gimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, nikahkan ini Julaibib dengan anakmu. Akhirnya pulang, istrinya nggak mau. Kata dia, apakah kamu ingin menolak perintah Nabi Muhammad SAW? Nikahkan dengan Julaibib. Nikah akhirnya perempuan ini dengan Julaibib. Ya. Subhanallah. Akhirnya Julaibib jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Selesai perang dihitung. Ya, maksudnya orang-orang yang meninggal, sahabat-sahabat yang meninggal. Kata Nabi SAW, hal taftaqid syai'an, apakah kamu kehilangan seseorang? Kata sahabat-sahabat, enggak, kita enggak kehilangan siapa-siapa. Ya. Kata Nabi, ana aftaqid ahadan. Ana kehilangan seseorang. Coba antum cari si Julaibib. Akhirnya dicari sama sahabat. Subhanallah, Julaibib itu dia berada di tengah-tengah, di sekeliling dia 7 orang. Kata Nabi SAW, qatalu wa qatalahum. Ini Julaibib membunuh 7 orang dan 7 orang ini membunuh Julaibib. Sampai kata Nabi SAW, lihat, ya Julaibib, ana minka wa anta minni. Ana minka wa anta minni. Ana minka wa anta minni. Wahai Julaibib, aku bagian dari dirimu dan dirimu bagian dari diriku. Sampai 3 kali. Aku bagian darimu dan kamu bagian dari diriku. Sampai 3 kali diulangi oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat subhanallah. Orang yang buruk rupa meminta perempuan ditolak tapi dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena apa yang tersembunyi di hati Julaibib tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki keikhlasan, memiliki ketakwaan. Sampai disebutkan ketika wafat, Julaibib tidak ditaruh di atas kasur, tidak ditaruh di atas kayu, namun di kedua tangan mulia Nabi Muhammad SAW sampai dimasukkan ke liang lahat. Maka lihat, orang mulia dengan ketakwaan. Kata Nabi, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Maka antum kalau ingin mulia di sisi Allah, ingin bahagia, ingin menjadi hamba Allah yang saleh, ingin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluk, jadi orang yang bertakwa. Semakin besar tingkat ketakwaan kita, maka semakin kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman sehebat-hebatnya orang bertakwa, pasti ada kesalahan. Maka kata Nabi setelahnya, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kesalahan dengan keburukan. Niscaya keburukan ini akan menghapus kesalahan itu. Artinya orang sehebat apapun dia bertakwa, gak mungkin dia berbuat salah. Gak mungkin dia gak berbuat salah. Pasti berbuat kesalahan, pasti berbuat maksiat. Cuman kalau dia berbuat dosa, berbuat maksiat, segera berbuat baik. Jangan diteruskan dosa itu. Kenapa? Karena kebaikan itu menghapus keburukan. Lihat subhanallah. Saking rahmat Allah sangat luas dan ampunannya, seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, waqa'tu fi imra'atin. Aku melakukan kepada perempuan yang bukan mahram semuanya kecuali zina.
Artinya dia tidak berzina, tapi dia mencium, memegang sama yang lainnya. Dia nyesal datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan gundah gulana dan mengakui kesalahannya. Kata Nabi SAW, "Asalaital fajar ma'ana?" Apakah tadi subuh kamu sholat subuh bersama kita? Kata laki-laki itu, "Na'am, iya." Sholat subuh kamu mengampuni dosa tadi malam kamu. Subhanallah. Dia malam berbuat dosa di atas kemurkaan Allah. Dia sholat subuh dirahmati langsung oleh Allah. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, "Innal hasanat yudhibna sayyiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan. Ya. Nah itu hak Allah. Dan di akhir hadis Nabi SAW bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita jatuh di lubang maksiat, bertobat dan berbuat kebaikan, itu hak Allah. Cuma lihat ada hak yang lain, yaitu hak makhluk. Bagaimana kita menunaikan hak makhluk dengan berakhlak mulia. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.